Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, buat kalian yang lagi cari rumah, saya punya rekomendasi perumahan yang keren banget. Nah, kerennya itu tiap rumah di sini rasanya kayak ada di Hook. Kayak apa rumahnya? Yuk kita lihat bareng-bareng Kota Podomoro Tenjo. Ya, tetangga, sekarang saya lagi ada di Kota Podomoro Tenjo dan tepatnya lagi ada di klaster Edelweiss Garden House. Dan di belakang saya ini udah ada beberapa tipe rumahnya ya. Nah, kenapa saya sebut beberapa tipe? Karena rumah di sini itu nggak ada fasadnya yang sama. Jadi alias dia pakai konsep multi fasad, tetangga. Dan bisa kalian lihat ini rumahnya berkonsep American Classic kayak gini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Yuk kita lihat sambil jalan. Ini fasad pertama, rumah 1, kita anggap. Ini rumah kedua, udah beda lagi. Tuh, nuansa putih-putih semua, cakep ya. Seperti namanya, garden house berarti dia punya taman-taman di rumah. Baik di luar, di dalam, dan juga di belakang. Dan itu semuanya luas-luas, tetangga. Dan ini, lihat fasadnya udah beda lagi. Nah, yang mau kita bahas secara dalam adalah yang ini nih. Dia tipe premium, ukuran 8 kali 17. Itu artinya dia punya luas lahan sekitar 136 meter persegi. Dan luas bangunan 40 meter persegi yang terdiri dari satu lantai kayak gini, tetangga. Tuh lihat di bagian depan cantik ya rumahnya ya. American Classic. Tapi ini untuk penutupnya atau atapnya dia pakai material beton flat seperti itu, tetangga. Kelihatan solid dan kokoh ya. Dan ada carport untuk satu mobil di sebelah sini. Dan kalau kalian lihat ini rumahnya kayak compact gitu ya untuk ukuran lebar 8 meter. Itu karena di sampingnya, di kanan dan juga di kiri, ini ada bukaan berupa inner courtyard. Itu bikin rumahnya nggak nempel dinding ke dinding. Jadi tadi saya bilang kan rumahnya tuh kayak di hook, walaupun posisinya nggak di hook. Jadi nanti real begini. Cakep. Suka banget nih saya kalau ada perumahan yang bikin konsep kayak gini, tetangga. Dan di depan sini ada carportnya nih. Bisa untuk satu mobil standarnya. Tapi kalau kalian butuh 2 mobil, kedepannya bisa dikembangkan di samping di sini. Karena lahannya masih cukup luas ya. Lebar 8 meter, tetangga. Dan kalau standarnya di kiri saya adalah taman hijau, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kalian ya, nanti disesuaikan aja ya. Di sebelah kanan juga ada area taman hijau, sesuai namanya banget nih, garden house, ada taman di mana-mana. Dan di bagian depan rumah sini ada teras yang cukup luas, naik sedikit, tetangga, ada 2 step. Dan di sini ada teras sekitar ukurannya sekitar 1 meter, ini bisa menempatkan mungkin kalau kalian ingin taruh lemari sepatu ataupun kursi dan juga meja coffee atau coffee table, bisa banget di sini, tetangga. Dan di fasadnya sendiri kalian bisa lihat ada dominan warna putih dan juga di sini ada sedikit aksen warna abu-abu atau warna gelap seperti ini, tetangga. Dan juga ada bingkai yang berupa jendela, ini pakai materialnya aluminium. Dan di sini ada topi-topian supaya menjaga jendela dan pintu ini tidak kena air hujan secara langsung, tetangga. Nah, topi-topiannya ini sekitar 1 meter lebih, jadi bisa mengurangi tampias terkena pintu utamanya. Dan untuk pintu utamanya ini cukup besar, tetangga. Ini saya rasa 90 sampai 100 cm ini lebarnya, besar sekali, tetangga. Dan untuk material pintunya sepertinya ini kayu solid, tetangga. Di finishing duko seperti ini. Dan modelnya tuh cakep ya. Sesuai sama fasad rumahnya, profil-profilan gini, American Classic, tetangga. Cakep deh. Nah, sebelum saya ajak kalian masuk ke dalam, saya mau kasih lihat dulu di sebelah sini. Karena ini rumah lebar 8 meter. Dan bangunannya tidak dibuat habis, jadi kalian masih punya space taman di sini nih. Ini nanti ke depannya ya, kalau misalnya boleh kalian bisa tanyain. Di sini bisa dikasih pintu, tetangga. Jadi ini adalah pintu kedua buat akses yang menuju area di baliknya. Kalau standarnya ini adalah taman terbuka, tapi kalau kalian mau manfaatin untuk area lain, ini bisa dimanfaatin jadi pintu. Jadi aksesnya nggak cuma satu di sini. Enaknya rumah nggak nempel, punya space taman di kiri dan kanannya itu kayak gini ya, bisa fleksibel banget. Sekarang saya mau ajak kalian lihat bagian dalamnya. Yuk. Oke, tetangga, sekarang kita bahas area dalam rumah atau interiornya ya. Begitu masuk, kita langsung melihat keseluruhan area dari rumah ini karena dia pakai konsep open plan. Dan di bagian depan sini ada area living ya. Tebakan saya kalau di rumah contoh dijadikan area living seperti ini karena
posisinya masih nyaman banget, dapat pencahayaan dan penghawaan dari depan. Ini jendela bisa dibuka tetangga, dan itu TV-nya unik karena dibikin serong gitu. Tapi nanti kalau untuk pengaturan penempatannya itu nanti balik lagi ke selera dan kebutuhan kalian ya tetangga. Tapi saya disclaimer dulu, semua furniture yang kalian lihat ini tidak termasuk dalam paket penjualan. Jadi ini hanya untuk inspirasi kalian aja, buat gambaran aja ya. Oke, di bagian sini kita akan ketemu living, dining, dan juga kitchen. Untuk lantai ini dia pakai material keramik ukuran 40 kali 40 tetangga. Dan di sini kelihatan lebih luas lagi karena ceilingnya tinggi nih tetangga. Nah, ini ceilingnya atau plafonnya tinggi mengikuti bentuk atapnya. Nah, jadi bentuk pelana kayak gitu ya tetangga. Kayak atapnya di depan tuh looknya. Dan di sini selain di bagian depan ada jendela juga karena itu tadi ya, kita masih punya taman di samping rumah. Ini bisa dibuka, enak banget penghawaannya. Dan sekarang saya mau ajak kalian lihat taman yang langsung kelihatan nih. Ini dia. Ada inner courtyard-nya di dalam rumah. Wow, itulah kenapa tadi saya bilang rumahnya tuh walaupun ada di badan atau di tengah ya, rasanya kayak di hook karena ada ini nih. Dan khusus yang ini dibawa masuk ke bagian dalam rumah, jadinya inner courtyard. Kita bisa tanam tanaman hijau seperti ini tanaman asli loh tetangga. Jadi kalian bisa manfaatin area ini buat kalian yang hobi tanaman, ini bisa banget. Atau ya kalau kalian punya kebutuhan lain, bisa juga. Karena ini nanti untuk pencahayaan dan penghawaan, bisa juga dari area void-nya sini. Jadi inner court-nya ini atapnya nanti kebuka gitu. Dan kalau misalnya hujan ataupun lagi angin, syahdu deh ini. Selain ada inner court-yard, living, juga ada kamar tidur ya. Terdapat 2 kamar tidur di dalam rumah. Dan ini pintunya mirip dengan pintu utamanya, cuma yang bedanya ini ukurannya aja ya. Yang di dalam sini ukurannya sedikit lebih kecil. Nah, sekarang kita masuk ke kamar 1. Kalau di sini disimulasikan sebagai kamar tidur anak ya. Untuk luasannya sekitar 2,6 kali 2,5 meter nih. Untuk tinggi ceilingnya di sini masih terkesan tinggi. Ini pakai model drop ceiling, tapi tebakan saya nih hampir atau sampai 3 meter lah gitu. Untuk bukaan ada di bagian depan dan juga ada di bagian dalam nih. Karena di dalamnya situ ada inner courtyard, jadi bisa dimanfaatkan untuk sirkulasi udara, terjadi cross ventilation ketika jendela depan buka, jendela di dalam buka itu nyaman sih rasanya. Bakalan terasa lebih adem tetangga. Dan buat gambaran kalian bisa menempatkan kasur ukuran single seperti ini. Dan selain kasur, di sini ada 1 meja belajar yang ukurannya juga cukup untuk 1 orang, dan juga ada lemari pakaian ini untuk 1 orang juga masih oke banget tetangga. Cakep ya. Kamarnya compact tapi bisa mengakomodir kebutuhan penghuninya nih, apalagi kalau anak-anak remaja itu masih bisa banget tetangga. Untuk orang dewasa juga bisa kok, kalau misalnya ada orang tua ataupun jadi kamar tamu juga bisa. Oke, kita sekarang lanjut lihat sisi berikutnya. Di sini ada area dining atau area makan, dan juga ada area dapurnya tetangga. Jadi kalian bisa manfaatkan area ini sebagai area masak dan juga area makan. Kalau di rumah contoh dia pakai material kaca seperti ini supaya looknya terlihat lebih lega lagi ya. Tapi kalau kalian mau pakai yang kayu juga nggak apa-apa tetangga. Tapi pastiin tidak terlalu besar tetangga. Kayak ini nih, dia modelnya bulat gitu. Jadi untuk daya tampungnya juga bisa besar, tetap besar walaupun ukuran mejanya kecil. Ini bisa 4 orang duduk bareng di sini. Dan untuk dapurnya ada di sebelah sini tetangga. Dapurnya juga compact, bisa naruh kompor, kitchen sink, dan di sampingnya masih ada space buat kulkas dan juga dispenser di ujung sana. Wow, ini belum tinggi banget ya, belum sampai dipentokin ke atas, tapi bisa mengakomodir atau bisa memuat barang-barang atau perlengkapan memasak kalian di dapur. Untuk penghawaan dan pencahayaan gak usah khawatir, karena ini langsung bisa akses ke bagian belakang. Jadi ini ada jendela yang bisa dibuka tetangga. Untuk pemanfaatannya nanti kalian bisa sesuaikan aja. Apa mau bikin meja makannya di sini, side A, side B, 1 di dalam, 1 di luar, dibatasi jendela, itu juga bisa. Tapi kayaknya itu lebih bagus ya, taruh di sini. Kalau di bagian depan kan kita belum boleh renovasi, tapi kalau di bagian dalam saya rasa sih boleh ya, asal tidak melakukan renovasi yang besar gitu tetangga. Sejauh cuma bongkar ini jadi meja makan gitu atau pindah dapur ke belakang, saya rasa masih boleh sih tetangga. Oke, cakep ya. Ini ukuran ruangan ini dari ujung ke ujung, tadi saya ukur sekitar 5 meteran. Dari kanan ke kiri hampir 6 meter, 5,6 meter. Dan kalau dari tadi kalian belum melihat di manakah kamar mandinya, nah saya mau ajak kalian masuk ke kamar mandinya nih.
Ini kamar mandinya masih luas banget, nyaman tetangga, dengan bukaan atau jendela di bagian belakang saya ini nih. Ini untuk memasukkan cahaya karena tadi di samping itu nggak nempel ya, artinya masih ada space di samping, jadi cahaya masih bisa masuk. Dan saran saya kalau misalnya kalian beli rumahnya, jendelanya ganti aja pakai yang bisa dibuka tetangga. Jadi mungkin kalian pertimbangkan untuk tidak perlu pakai exhaust kalau jendela yang bisa dibuka. Jadi nanti sirkulasi udara dan pencahayaannya juga bisa lebih baik. Dan di sini bisa menempatkan kloset, area shower bisa masih, dan juga wastafel. Untuk keramik dindingnya sudah oke banget karena sudah melebihi tinggi rata-rata ya, atau di atas shower ini. Jadi untuk maintenance-nya gampang banget, tinggal dilap aja nih. Oke, lanjut. Sekarang saya mau ajak kalian lihat kamar tidur 2 atau kamar tidur utama. Wah, ini cakep sih. Kamar tidur utama ini lebih luas daripada kamar tidur yang pertama. Dan ini bisa kalian lihat, sudah bisa naruh kasur ukuran queen dan juga bisa taruh nakas di kanan dan kirinya tetangga. Dan di sini ada bukaan juga ke area belakang. Jadi enak banget ya, kalau punya rumah itu nggak nempel kanan kiri, depan belakang ada taman. Cocok banget ini. Cluster Edelweiss Garden House. Mantap, kamar tidur utamanya cukup luas. Ini buat inspirasi kalian tuh, penataannya bisa dibuat seperti ini, nggak terasa sempit tetangga. Dan ini karena ukurannya lebih besar, lemarinya juga tentu lebih besar. Kalau di rumah contoh, lemarinya dibuat terbuka seperti ini, tapi kalian bisa buat yang tertutup. Nah, dan masih bisa mondar-mandir, masih bisa lewat, nggak usah khawatir. Cakep. Oke tetangga, karena rumah di Cluster Edelweiss Garden House ini masih banyak area terbukanya, sekarang saya mau ajak kalian lihat seluas apa sih area terbuka itu. Yuk, ikutin terus. Oke, sesuai tadi yang saya bilang di depan, kalau rumah ini punya area terbuka atau taman di depan, di belakang, di samping kanan kiri. Dan sekarang kita udah ada di halaman belakangnya nih. Gimana? Kesan pertama kalian lihat halaman belakang rumah yang seluas ini? Wow, worth it banget ya tetangga. Jadi seperti yang saya bilang tadi, itu di area sini nih bisa dibikin meja makan nih, bersambung aja. Jadi bukan jendelanya nanti bisa disesuaikan juga, bisa dibagi 2 kah, satu meja sana, satu meja sini kah. Ya, gitulah. Cakep ya. Di atas ini juga masih ada topi-topian yang sama kayak di bagian depan. Ini cukup besar, jadi cipratan atau tampias air hujan lebih sedikit nih di sini. Dan di sini kalau kalian lihat di rumah contoh, ini dipasangkan meja dan juga beberapa kursi bar seperti ini ya. Buat simulasi aja kalau kalian memang suka nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul, bisa juga ditempatkan seperti ini tetangga. Dan saya mau kasih lihat ini nih, area samping. Tuh, masih gede kan? Masih luas kan tuh. Jadi kalian tinggal bikin pintu aja tuh di depan situ, nanti mau bikin area cuci jemur, di sini area laundry bisa, atau mau nambah kamar pun bisa loh di sini. Masih bisa, karena ini rumahnya adalah konsepnya tuh rumah tumbuh tetangga. Dengan lahan terbuka seluas ini masih potensial banget. Misalnya kalian mau nambahin kamar kah, atau ada kebutuhan ruang kerja ataupun ruang-ruang yang lain, sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Karena ini masih amat potensial sekali dengan luasan lahan yang seperti ini tetangga. Dan kalau di rumah contoh di sini nih dibuatkan tempat duduk-duduk. Nanti kalian mungkin dapatnya tanah kosong ya, tapi nggak apa-apa. Ini buat inspirasi kalian tetangga. Belum tentu juga kalian suka dengan model yang seperti ini. Nah, ini bisa kalian manfaatin nih. Batasnya sampai sini dan itu tuh. Masih luas banget asli. Saya suka sini. Cakep nih kalau ada perumahan atau ada rumah yang nyisain lahan di kanan kiri depan belakang, jadi lebih sehat, lebih fleksibel penataannya. Dan di samping sini masih ada space lagi nih. Kalau kalian lebih suka kamar tidur utama yang lebih besar, ini masih bisa dimundurin lagi sekitar ya 1,5 meter, masih enak banget sini. Jangan sampai habis ke belakang ya tetangga, supaya nggak nempel sama sebelahnya gitu. Cakep deh. Barusan saya udah ajak kalian keliling-keliling lihat rumah contoh. Ini baru 1 tipe, masih ada 3 lainnya. Kita lihat yuk fasadnya kayak apa. Yuk. Oke tetangga, tadi kalian udah lihat ya. Rumah tipe premium ini, tipe Evernia Premium. Dan sekarang saya mau ajak kalian lihat rumah-rumah yang lainnya. Cocok banget nih buat kalian yang nggak pengen fasad rumahnya seragam atau pengen punya fleksibilitas dalam memilih fasad atau bentuk tampak depan rumah. Dan di sebelah sini masih ada juga yang tipe premium. Ini ukuran 7x14. Yang ini luas tanah 98 meter persegi dengan luas bangunan 37 meter persegi.
bagian depannya mirip ya tetangga. Dia lebar 7 meter, kalau yang tadi lebar 8 meter. Lalu di sebelahnya masih di klaster Edelweiss. Di sini ada tipe premium 7 kali 17. Luas tanah 119 meter persegi, luas bangunan 37 meter persegi. Dan dari depan cakep ya. Bentuknya udah beda-beda banget nih tetangga, tapi temanya sama, American Classic. Nah, buat kalian yang penasaran kota Podomoro Tenjo ini bisa langsung cek di Google Maps aja ya tetangga. Yang jelas kota Podomoro Tenjo ini adalah the next Serpong dengan luas area sekitar 650 hektar dan fasilitasnya udah lengkap banget. Sekarang tanggung nih, kita lihat yang keempat. Yang ini tipe premium 8 kali 17, luas tanah 136, luas bangunan sekitar 37 meter persegi. Nah, walaupun keempat rumah ini rasanya kayak rumah Hook, tapi kalau kalian bener-bener cari rumah yang tipe Hook, itu juga ada. Nanti bisa langsung tanya-tanya aja ya tetangga. Sekarang saya masih punya beberapa informasi menarik lainnya. Ikutin terus ya. Selain rumahnya yang banyak bukaan dan taman, Edelweiss Garden House punya 2 taman tematik yaitu Edelweiss Lake Garden dan Gardenia Eco Park. Khusus buat penghuni klaster Edelweiss, ada akses langsung ke Greenbelt. Ini tuh jalur hijau, bebas kendaraan, asik buat aktivitas santai atau olahraga. Greenbelt di klaster Edelweiss juga jadi yang pertama di Indonesia dengan panjang 2,5 km. Kalau lagi cari rumah, pasti tetangga pengen tahu dong fasilitasnya. Di sini ada premium clubhouse termewah dan terlengkap. Fasilitasnya ada lounge, the great hall atau function room, swimming pool, badminton court, the Podo Club, pool table, mini bowling, private cinema, gym dan yoga, laser area, dan basketball. Khusus buat penghuni Podomoro Tenjo, bisa nikmatin fasilitas ini nih dengan akses lifetime gak pakai bayar lagi. Oh ya, di sini juga ada Masjid Agung Al-Ikhlas Podomoro, food center, rumah sakit, pasar modern, dan yang penting juga TOD stasiun KRL di dalam kawasan. Kalau begini akses ke Jakarta jadi lebih mudah ya. Ya, tetangga, gimana? Menarik kan penawarannya? Kalian bisa dapetin rumah di sini dengan harga mulai dari 600 jutaan aja. Kalian udah dapet fasilitas-fasilitas yang tadi udah saya sebut ya tetangga. Jadi langsung aja main ke kota Podomoro Tenjo, tepatnya di klaster Edelweiss Garden House. Dan langsung aja klik link di deskripsi ya. Info lengkapnya sudah saya taruh. Segitu dulu, Rizky Abadi, pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao!